Pemirsa, kita memasuki kabar nang penambayan. Dalam rangka memperingati Hari Dongeng Sedunia, Dinas Perpustakaan Wan Kearsipan Kalimantan Selatan menghadirkan pendongeng nasional untuk menghibur ratusan kekanakan di Kids Library Perpustakaan Pal 6, Jalan Ayani Pal 6, Banjarmasin, besokan Senin 13 Maret 2023. Kegiatan ini sebagai upaya membumikan literasi kepada anak sejak usia dini. Dalam rangka memperingati Hari Dongeng Sedunia, Dinas Perpustakaan Wan Kearsipan Kalimantan Selatan menghadirkan pendongeng nasional Kak Kempo Antaka untuk menghibur ratusan kekanakan di Kids Library Perpustakaan Pal 6, Jalan Ayani Pal 6, Banjarmasin, besokan Senin 13 Maret 2023. Dispersip Kalimantan Selatan menggandeng pula Kantor Perwakilan Bank Indonesia wilayah Kalimantan Selatan untuk menumbuh kembangkan rasa cinta terhadap mata duit rupiah. Kepala Bidang Pelayanan Wan Pembinaan Perpustakaan Dispersip Kalimantan Selatan Wildan Ahyar, Wahitakuni Prima TV memadakan kegiatan ini sebagai upaya membumikan literasi kepada anak sejak usia dini. Sehingga kehadiran salah seorang pendongeng nasional ini diharapkan bisa merangsang otak kekanakan agar senang Wan gemar membaca buku di perpustakaan. Alhamdulillah, hari ini kami Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan berkolaborasi dengan Bank Indonesia mendatangkan salah satu pendongeng nasional, Kak Kempo, dalam rangka ini dongeng dunia ya. Dongeng dunia tentunya ini sebuah cara dari kami supaya membuat orang-orang terutama adik-adik kita mampir ke perpustakaan. Dan ini rutin kita laksanakan setiap tahun, dan tentunya ini membuat perpustakaan kami, terutama perpustakaan Pal 6, lebih meriah lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, tahun ini Bank Indonesia ikut berpartisipasi luar biasa, dan mudah-mudahan ke depan bisa terus kita berkolaborasi dengan Bank Indonesia dalam kegiatan-kegiatan yang lain. Kegiatan kami ada mendatangkan pendongeng, ada mendatangkan tokoh-tokoh literasi. Minggu depan kita kedatangan Ria NS, alhamdulillah, dan itu terus kita bergerak untuk meningkatkan literasi di Provinsi Kalimantan Selatan. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Bimo Epyanto memadahkan anak usia PAUD merupakan usia emas yang perlu sejak dini dibuka wawasannya. Salah satunya meningkatkan minat baca, Wan mengenal mata duit rupiah yang mereka lihat sehari-harinya. Menurut Bimo Epyanto, sangatlah tepat dalam peringatan Hari Dongeng Sedunia, Bank Indonesia turut menumbuhkan rasa cinta Wan bangga terhadap rupiah kepada kekanakan usia dini. Kalau dikaitkan dengan cinta, bangga, dan paham rupiah, kenapa juga tadi setelah dini? Tadi berkaitan dengan yang tadi, gitu ya. Kita tahu bahwa rupiah itu merupakan mata uang rupiah kita merupakan salah satu simbol kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga kita harus merasa apa? Kita harus merasa cinta, kita juga harus merasa bangga kalau kita punya mata uang rupiah, dan kita juga harus paham bagaimana kita memperlakukan ataupun menggunakan mata uang kita. Ya, kalau sejak dini dari anak-anak itu dikenalkan konsep cinta, bangga, dan paham. Tapi menurut saya dengan disesuaikan dengan ini ya, kemampuan mereka menangkap konsep itu gitu ya. Nanti harapannya ke depannya juga mereka akan lagi makin dewasa, mereka nggak hanya cinta, tapi juga mereka makin paham dan makin bangga bagaimana tadi memperlakukan atau menggunakan rupiah dengan baik dan benar. Sementara itu, pendongeng nasional Kak Kempo Antaka mengaku sangat mengapresiasi kerjasama Dispersip Kalimantan Selatan dengan Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan untuk menumbuh kembangkan rasa cinta kepada buku Wan Mata Duit Rupiah melalui dongeng. Khusus untuk di sini, di Banjarmasin dan diundang Perpus Pal 6, ini yang kedua kalinya. Ya, alhamdulillah saya masih bisa dipercaya untuk bertemu adik-adik di sini, dan terima kasih sekali sudah diberi kesempatan silaturahim. Iya, bercerita, mendongeng, seni bertutur itu masih sangat efektif karena dia punya kekuatan mendidik tanpa menggurui. Jadi yang namanya bercerita itu kan menyampaikan sesuatu yang nanti penyimaknya itu diharapkan ada imbas pada dirinya, ada perubahan sikap. Misalnya dari yang
tokoh yang buruk menjadi baik. Nah, itu diharapkan anak-anak bisa mengambil hikmah dari cerita yang disampaikan begitu.